Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raihan Service. Kali ini kita kedatangan TV sub CRT tipe Slim atau Piccolo Slim dengan tipenya sesuai pada digambar di bawah. Dan langsung saja kita lakukan pengujian. Ya, dia sepertinya TV ini Protect. Kalau untuk TV jenis sub, jikalau Protect kita tidak bisa menganalisa secara langsung dikarenakan sistem Protect dari TV sub tersebut bisa membuat sakit kepala. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita lakukan pembukaan, tutup, dan pengecekannya. Lanjut. Oke, setelah tutup terbuka, inilah tampilan TV-nya dari atas. Terlihat kabut yang cukup tebal atau abu. Mungkin pemilik TV tinggal di pinggir jalan. Dan sebelum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ada kala baiknya kita cek semua elko yang ada, dikarenakan biasanya ada elko yang gembung atau memang mengalami aus karena umur pemakaian. Oke, setelah dirasa cukup, tak ada masalah pada elko, kita tes tegangan. Oke, B+ hadir 125 volt. Dia kembali turun dikarenakan Protect. Oke, kita coba lagi pada tegangan vertikal. Ketika start, apakah dia muncul? Ya, dia hadir 28 volt lebih dan kembali turun. Lanjut kita tes pada elko bagian video. Ia ada di situ sekitar 180 volt dan kembali turun. Selanjutnya kita tes pada bagian tegangan yang menuju ke tuner, karena ini mengambil dari tegangan secara B+, jadi terbaca untuk inputnya. Outputnya kita cek. Dan output dari IC vertikal yang melalui yoke, di sana ada 16 volt, berarti ada penyebab lain, makanya terjadi Protect. Dan tidak lupa kita coba melakukan pemeriksaan pada tegangan heater. Berhubung avometer saya yang tadi digital tidak bisa untuk mengetes tegangan rendah untuk AC, saya pakai avo analog. Kita coba tes. Ya, tampak pada avo analog ada naik sesaat sekitar 3,5 volt AC. Kita coba pada bagian blok RGB metrik, apakah dia sampai tegangannya ke atas. Ternyata hadir dan cukup membuat sakit kepala. Bagian manakah yang membuat Protect? Ya, tanpa lama-lama, tanpa berpikir panjang, untuk itu kita harus membuka pin Protect-nya agar kita mengetahui sebab TV ini kenapa Protect. Pin Protect utama berada pada pin 81 di IC Micom atau Chroma. Langsung saja kita buka bagian solderannya agar kita mengetahui penyebab TV ini mengalami Protect. Oke, setelah pin Protect dibuka, kita coba kembali apakah tegangan B+ stabil di 125. Jika dalam beberapa saat dia stabil, dikatakan TV sudah start dan bisa kita lihat hasilnya. Ternyata masih sama, dia naik lalu kembali turun. Itu pun tegangannya tidak seperti sedia kala. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana Protect-nya. Ternyata dia sempat redup terang lalu kembali mati total. Dan untuk itu kita coba cek bagian primer, terutama pada bagian VCC IC STR nya, berapakah tegangan yang dapati di jalur tersebut.
ternyata ada 13 hingga 20 volt lebih. Itu boleh dikatakan tidak stabil dan menyebabkan TV bisa juga protek. Untuk tahap awal saya coba mengganti elko pada bagian VCC STR nya. Biasanya elko tersebut kering karena umur pemakaian, dan untuk itu kita coba menggunakan tester saya yang kecil ini. Ternyata disitu terbaca ada kejanggalan pada elko tersebut, yang mana untuk mikronya stabil tapi memiliki nilai ESR yang cukup tinggi 1,8 dan VLOS 3,9%. Oke, untuk itu kita langsung saja melakukan pergantian pada elko tersebut. Dan setelah pergantian elko, kita lihat tanda indikator pada TV tersebut. Saya coba menyalakan, redup, dia terang, kembali mati, dan redup, nah dia kembali mati. Dan yang menyebabkan saya bertanya-tanya, apalagi yang menyebabkan lampu indikator seperti itu, lanjut kita lakukan pemeriksaan. Kita coba untuk melakukan pengukuran tegangan pada VCC Micom 5 volt. Kenapa dia bisa langsung mati total indikatornya? Ternyata dia hadir, lalu menghilang, hadir, dan sempat menghilang. Untuk itu kita coba melakukan pergantian STR-nya. Lanjut. Di sini saya memberikan penggantinya yaitu dari 6553A ke 6556, yang mana 6556 ampernya lebih besar daripada 6553. Tampak pada layar adalah STR aslinya, STR W6553. Mungkin dikarenakan ampernya lebih kecil jadi lebih rawan atau lebih rapuh untuk pemakaian jangka panjang. Lanjut, kita lakukan pergantian. Jangan lupa untuk memberikan thermal pasta agar pelepasan panas kepada heatsink lebih merata, dan juga untuk menjaga kestabilan panas pada STR tersebut. Setelah pergantian STR, lanjut kita lakukan pengujian. Dan pada lingkaran merah tersebut saya melihat ada jin yang keluar. Rupanya penyebab proteknya ada di situ, yaitu playbacknya terjadi kebocoran di situ. Oke, lanjut. Setelah pergantian STR dan elko VCC STR beserta playback, kita lakukan pengukuran seluruh tegangan. Dan jikalau seluruh tegangan hadir, maka dinyatakan TV ini sudah berhasil kita reparasi. Dan inilah playback untuk pergantiannya, yaitu FA151. Dan setelah saya lakukan seluruh pemeriksaan bagian tegangannya, baik itu audio, VCC dari Micom, VCC tuner, video ataupun vertikal, semuanya hadir dan normal tanpa ada kendala sedikit pun. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe-nya agar channel saya bisa berkembang lebih lanjut. Dan ini dinyatakan berhasil. Ya, tampak pada layar sudah ada rasternya setelah kita coba menyalakan. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita berikan input. Sudah ada dan bagus terlihatnya. Tapi di sini mata saya tidak bisa tertipu. Yang mana gambar tersebut saya lihat agak redup
dan agak blur atau belum fokus. Dan untuk itu, untuk setelan terakhir, berhubung saya telah melakukan pergantian playback, maka saya lakukan penyetelan atau untuk setting bagian fokus dan screen. Terlebih dahulu kita matikan blue screennya pada pengaturan TV, dan lanjut kita lakukan pengaturan screen dan fokusnya. Oke, lanjut. Terima kasih telah menonton.